Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Tentunya masih dengan Wira yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Di kesempatan kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Sumiatun. Kemaluan ditusuk dengan linggis. Cerita kali ini ditulis oleh Naila Nurfajriya. Sebelum masuk ke ceritanya, aku ingin tanya nih, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan banyak rezekinya, dan dimudahkan untuk segala urusannya. Daripada kalian penasaran dengan cerita kali ini, tak usah lama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Para berandal tersebut tega memperkosanya secara bergilir. Setelah itu menusuk kemaluan Atun dengan menggunakan linggis. Bahkan di saat-saat terakhirnya, tanpa belas kasihan mereka menyeret tubuh Atun dan melindasnya dengan eskavator hingga tempurung kepalanya itu pecah. Inilah kisah kematian tragis yang dialami Sumiatun, si kembang desa Wonoasri. Begitulah para berandal itu yang selalu menggodanya di saat Sumiatun melintasi jalanan di depan pos ronda, yang merupakan tempat mereka untuk berkumpul. Terlebih lagi tatapan tajam Jamal kepada Atun, yang diduga pemimpin dari berandalan itu. Sudah lama sekali pemuda itu mengincar Sumiatun. Namun sayangnya, kembang desa cantik itu lebih memilih adiknya, yaitu Junet. Mereka malah memutuskan akan menikah 7 hari lagi. Terkadang Jamal merasa cemburu saat Junet membawa Sumiatun ke rumah untuk diperkenalkan kepada orang tuanya. Rasa iri, benci, dengki bercampur menjadi satu dalam benaknya. Terlebih lagi ia merasa kalau kedua orang tuanya itu teramat pilih kasih padanya. Jamal merasa bahwa orang tuanya itu lebih sayang pada adiknya ketimbang dirinya. Mereka selalu membanding-bandingkannya dengan Junet. Wajar saja kalau mereka berpikiran begitu. Junet adalah seorang lelaki pekerja keras, sedangkan dirinya sendiri pekerjaannya pun hanya lontang-lantung, kelayapan tidak jelas, judi, mabuk-mabukan. Kelakuannya pun kasar pada orang tuanya maupun ke adiknya. Kala itu, tanggal pernikahan Sumiatun dan Junet sudah ditetapkan. Orang tua mereka pun juga sudah saling bertemu. Sayangnya, pada hari itu, Bapak Junet sakit. Terpaksa dirinya harus menyuruh sang putra untuk mengantar bibit tanaman keluar kota. Kalau bapaknya sehat, mungkin ia akan berangkat sendiri, paling-paling ditemani dengan satu buruhnya yang bisa dibilang pandai mengemudikan mobil. Tapi Bapak Junet juga tak selalu mempercayakan pekerjaan itu ke sembarang orang. Jika masih ada anak yang diandalkan, maka pria yang sudah berumur itu lebih baik menyuruh sang putra ketimbang menyuruh orang lain. Orang tua Jamal dan Junet merupakan pengusaha bibit tanaman yang terkenal dermawan di desa itu. Bahkan usahanya kerap kali diborong sampai ke wilayah kota-kota. Pesanan bibit kian hari semakin bertambah, dan harus diantarkan Junet hari itu adalah bibit dari tanaman impor yang dibeli langsung oleh pemasok dari luar kota. Dan orang tersebut meminta bibit itu untuk dikirim ke kota hari itu juga untuk dijual lagi kepada pelanggannya. Jumlahnya pun terbilang tidak sedikit. Pagi-pagi sekali Junet harus mengantar semua bibit yang sudah dipesan itu dengan menggunakan mobil pick up bapaknya. Mungkin hari itu ia akan ditemani oleh buruh bapaknya untuk menggantikan dirinya menyetir saat di perjalanan nanti. Pekerjaan antar mengantar barang kerap kali bapaknya berikan kepada Jamal. Akan tetapi anak sulungnya itu selalu menolak. Padahal orang tuanya hanya ingin Jamal menjadi anak yang berguna dan sukses, walaupun dengan bantuan orang tuanya. Daripada lontang-lantung tidak jelas sana-sini, lebih baik membantu usaha bapaknya, kan tidak ada salahnya. Tapi ya bagaimana lagi, wataknya sangat keras.
Terkadang nasihat dari kedua orang tuanya tak pernah ia dengar. Yang ada di otaknya hanyalah judi, mabuk-mabukan, dan marah-marah saja. Itulah mengapa Atun lebih memilih adiknya, Junet, ketimbang dirinya yang seorang pengangguran. Uang yang dipakai judi pun juga merupakan uang hasil curian yang ia curi dari hasil jualan bibit. Malam itu, Junet pergi ke rumah Sumiatun, sekalian untuk berpamitan padanya. Namun siapa sangka, pertemuannya pada malam itu merupakan pertemuan terakhirnya dengan sang belahan jiwa. Baiklah mas, jika ini adalah perintah dari bapak, harusnya tanggung jawab ini dipikul oleh abangmu. Tapi ya mau bagaimana lagi, abangmu saja sifatnya juga begitu. Mau tak mau ya kamu yang harus ambil alih. Lagi pula kan bapak juga sudah tua, tenaganya sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau bukan kamu yang ngertiin, lalu siapa lagi? Pada awalnya, berat rasanya harus berpisah dengan calon suaminya. Namun Atun tak boleh egois. Yang dilakukan Junet sudah benar. Hitung-hitung sebagai baktinya kepada kedua orang tuanya. Hanya dialah anak lelaki satu-satunya yang bisa diharapkan. Aku janji akan kembali secepatnya, ungkapnya sembari mencium tangan Sumiatun. Junet pun langsung melangkah pergi setelah berpamitan. Lelaki itu lega karena wanita yang sangat dicintainya itu benar-benar sangat pengertian. Apalagi sebentar lagi akan ada acara sakral bagi mereka berdua. Setelah ini pasti keluarga mereka sama-sama saling menyibukkan diri menyambut pernikahan kedua anak mereka. Pagi harinya, Sumiatun datang ke rumah Junet. Kedatangannya disambut ramah oleh kedua orang tua Junet. Jamal tiba-tiba datang dan memarkirkan motornya tepat di depan pickup itu yang sebentar lagi akan berangkat mengantarkan pesanan. Mungkin lelaki itu memang sengaja memarkir motornya tepat di depan pickup itu untuk menghalangi kepergian Junet. Terpaksalah bapak dari Junet menyuruh buruhnya untuk menggeser motor Jamal supaya pickup yang akan dibawa Junet mendapatkan jalan untuk lewat. Dengan sempoyongan Jamal pun masuk ke rumah tanpa menghiraukan mereka semua. Entah dari mana anak itu, dari semalam baru pulang. Ibu dari Junet terlihat mengomel melihat tingkah laku putra sulungnya itu. Sudah biarkan saja, palingan juga habis minum sama teman berandalnya, sahut suaminya. Saat akan melangkah masuk ke dalam rumah, netra Jamal sempat melirik ke arah Sumiatun. Ia terlihat menyunggingkan bibirnya setelah melihat wanita itu. Kemudian ia berjalan melangkah lagi memasuki rumah. Setelah dirasa persiapan sudah beres semua, Junet pun bersalaman kepada bapak dan ibunya. Tak lupa menghampiri calon istrinya untuk berpamitan lagi. Cepatlah pulang mas, ucap Atun. Junet mengangguk sembari melempar senyum. Lelaki itu pun langsung memasuki pick-up-nya dan duduk di kursi kemudi. Ia terlihat ditemani oleh satu orang buruh bapaknya. Semua melambaikan tangan di saat mobil yang dikendarai Junet telah melaju meninggalkan halaman rumah. Netra Atun berkaca-kaca, entah mengapa ia merasa bahwa ini adalah pertemuan terakhirnya. Padahal Junet hanya pergi untuk beberapa hari. Dan sebentar lagi mereka juga akan melangsungkan pernikahan. Mungkin karena mereka berdua sebelumnya memang selalu bersama-sama. Duk, ayo masuk dulu, ucap bapak dari Junet yang kala itu mempersilakan Atun untuk memasuki rumahnya. Tidak Pakde, terima kasih. Saya lebih baik pamit pulang dulu, karena hari ini saya sudah berjanji kepada ibu saya untuk membantunya menyiapkan semua kebutuhan untuk pernikahan. Atun menolak untuk masuk, karena sebelumnya dirinya sudah berjanji kepada ibunya untuk pulang secepatnya, membantu segala persiapan pernikahannya yang kurang beberapa hari lagi. Oh alah begitu, sudah tidak sabar ya menunggu hari hanya. Di tengah kegelisahannya karena ditinggal oleh Junet, kini bapak dari Junet mencoba untuk menghiburnya. Tenang saja, Nduk. Junet hanya pergi beberapa hari saja, bukan bertahun-tahun. Guru lelaki berumur itu pada Sumiatun.
hitung-hitung untuk menghiburnya. Atun tersenyum malu. Ia terlihat menutupi wajahnya. Ya sudah Pakde, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak terasa hari itu jam bergulir begitu cepat. Atun yang kala itu tengah sibuk membantu sang ibu di dapur pun juga tidak sadar akan hal itu. Padahal niatnya tadi ia akan menghubungi Junet untuk menanyakan apakah calon suaminya itu sudah sampai tempat tujuan atau belum. Buru-buru Atun pun segera masuk kamar untuk mengambil ponselnya. Ia kemudian menekan satu nomor kontak yang disimpan dengan nama Mas Junet. Telepon berdering, namun panggilan dari Atun belum jua mendapat jawaban dari seberang sana. Atun pun mencoba menghubunginya sekali lagi, namun tetap jua tidak diangkat oleh Junet. Mungkin Mas Junet sibuk, ujarnya. Setelah memutus panggilannya, Atun pun kembali meletakkan ponselnya di meja. Ia kemudian pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sebentar lagi akan memasuki waktu maghrib. Seperti biasa, Atun pun tak pernah absen untuk menghadiri surau. Ia lebih senang sholat berjamaah dengan yang lainnya ketimbang melaksanakan ibadah di rumah. Baginya sholat berjamaah pahalanya akan bertambah berkali lipat dibanding orang yang melaksanakan ibadah sendiri di rumah. Saat azan sudah berkumandang, Atun pun segera berpamitan pada ibunya untuk sholat berjamaah di surau. Biasanya ia selalu berangkat bersama teman perempuannya, tapi kali ini teman yang biasanya menghampirinya di rumah entah mengapa malam itu tidak datang. Sembari terus berjalan menuju surau, sesekali mulut Atun bergeming. Tumben anak-anak gak kelihatan. Apa mungkin mereka sudah berangkat duluan ya? Ujarnya. Si kembang desa cantik itu terus melangkah berjalan hingga tak terasa langkahnya telah sampai di depan surau. Buru-buru dirinya pergi ke area kamar mandi untuk mengambil wudhu. Setengah jam berlalu. Akhirnya orang-orang yang ada di surau itu mulai berhamburan keluar untuk pulang. Kala itu Atun memandangi saf ke saf seperti mencari seseorang. Kok tumben mereka nggak hadir sholat berjamaah di sini ya? Ia melihat teman-temannya tak ada di sana. Dirinya masih berpikir positif. Mungkin saja mereka sibuk atau salah satu dari mereka berhalangan hadir. Setelah melipat mukenanya dan memasukkannya ke wadahnya, Atun pun segera keluar surau menyusul yang lainnya. Mas Junet sudah sampai belum ya? Lagi apa ya dia sekarang? Sepanjang perjalanan pulang, otaknya tak henti-hentinya terus memikirkan calon suaminya. Jantungnya entah mengapa berdebar begitu cepat. Perasaan cemas pun mulai timbul. Malam itu Atun merasakan bahwa pagi tadi adalah pertemuan terakhirnya dengan Junet. Padahal Junet hanya pergi untuk mengantarkan bibit selama beberapa hari. Setelah itu pujaan hatinya itu akan kembali lagi untuk menemuinya di kursi pelaminan. Langkah Atun tiba-tiba terhenti saat melihat gerombolan berandal itu berada tepat di depannya. Mungkin jaraknya hanya sekitar 2 meteran dari tempatnya berdiri. Astaga, mereka lagi. Malas sekali sebenarnya kalau harus melewati jalan itu. Pas berangkat tadi kan di sana nggak ada siapa-siapa. Andai saja ada teman-temanku dan Mas Junet, pasti mereka nggak akan berani menggoda aku nanti. Gerutunya. Malam itu ia hanya seorang diri, apalagi berandal itu berjumlah lebih dari 2 orang, dan salah satunya ialah Jamal yang tak lain merupakan ketua berandal itu. Andai saja sifatnya sama seperti Mas Junet, mungkin aku akan lebih menghormatinya sebagai calon kakak iparku. Tapi sudahlah, orang sepertinya memang sulit untuk berubah. Lebih baik aku putar haluan saja dan menunggu di surau sampai berandal-berandal itu pergi dari sana. Seru gadis cantik itu. Ia pun mulai memutar langkahnya. Atun memilih untuk tak melewati jalan itu. Ia malas jika harus bertemu para berandal tersebut. Baru saja beberapa langkah, berandal tadi pun bersiul, seolah tengah memanggil menggoda Sumiatun. Sebelum mereka mendekat dengan langkah tergesa-gesa, mungkin ia meninggalkan tempat itu. Namun salah seorang dari mereka terlihat memberi kode untuk mengejarnya. Sekali lagi mereka meminta izin kepada Jamal selaku ketua berandal.
Anehnya, kakak dari Junet itu malah mengizinkan. Padahal dirinya tahu bahwa Sumiatun adalah calon adik iparnya. "Sikatlah, lagi pula si bos kan sudah mengizinkan," serunya. Mereka pun segera berlari untuk mengejar Sumiatun. "Buru-buru banget sih jalannya, santai aja dong," ujar salah satu dari mereka yang mencoba menggodanya. Tanpa menatap mereka, Atun masih tetap mempercepat langkahnya untuk sampai ke surau. Siapa tahu saja di surau masih ada orang. Ia berharap semoga setelah itu mereka tak berani menggodanya lagi. "Tumben sendirian, Kang Masmu kemana?" Pria itu berseru lagi. Atun masih diam membisu. Kini ia semakin mempercepat langkahnya. "Aku dengar si Junet lagi keluar kota, bro. Mungkin di sana dia sedang asik bersenang-senang dengan yang lain," sahut kawannya. "Oh begitu rupanya." Pria tadi mengelus dagunya. Tatapannya penuh akan muslihat. "Wah, kok Junet begitu sih? Sudah dapat yang cantik, sempurna begini kok malah disia-siain," imbunya lagi sembari mencolek dagu Sumiatun. Gadis itu pun menghentikan langkahnya. "Jangan kurang ajar ya, dan jaga ucapan kalian. Mas Junet di sana bukan untuk bersenang-senang, tetapi karena bapaknya telah menyuruhnya untuk mengirimkan benih bibit pada pemasok," sentaknya. Ia seakan tak terima dengan perlakuan buruk mereka padanya. Apalagi mendengar tuduhan tak bermoral tentang calon suaminya yang diduga hanya bersenang-senang di kota oleh para berendal itu. "Memangnya kalian yang kerjanya hanya judi dan mabuk-mabukan?" seru Sumiatun lagi dengan nada tinggi. Mendengar ucapan yang terlontar dari bibir wanita cantik itu, Jamal pun menjadi murka. Botol minuman keras yang ada di genggamannya kala itu langsung dilemparkannya ke bawah. Alhasil botol berjenis kaca itu pun akhirnya pecah menjadi beberapa bagian. Jamal menunduk. Ia terlihat mengambil serpihan botol yang sudah terbelah itu. Dengan sigap, pria itu langsung mencengkram tangan Sumiatun. "Lancang sekali kau bicara ya. Apa kau sadar dengan kata-katamu itu? Apa kau bermaksud untuk menyinggungku? Karena aku tidak bisa apa-apa tanpa harta kekayaan orang tuaku," ujarnya sembari mengacungkan pecahan botol kaca tadi tepat ke wajah Sumiatun. "Kau tahu ini apa? Jika sedikit saja wajah cantikmu tergores, mungkin Junet adikku akan berpikir 1000 kali lagi untuk menikahimu. Mau kerja atau tidak, itu bukan urusanmu. Lagi pula mereka lebih sayang pada Junet ketimbang aku, anak sulungnya. Semua harta benda 65% atas nama Junet, sedangkan sebagian lagi atas namaku. Apakah semua itu adil?" ucap Jamal. Pria itu merasa iri dengan kasih sayang lebih orang tuanya kepada sang adik. Ia merasa menjadi anak yang terbuang, anak yang disia-siakan dan tak dianggap. "Kau salah. Bukankah bapakmu sudah berulang kali menyuruhmu untuk mengolah bisnisnya? Tapi kau saja yang selalu menolak. Mungkin memang dasarnya saja kumpulanmu ini orang pemalas semua," sahut Sumiatun. Ia berusaha melepas tangannya dari cengkraman kuat Jamal. "Hei, kau!" Yang lainnya pun akhirnya ikut geram setelah mendengar ucapan Atun barusan. Namun kala itu, Jamal mengangkat tangannya seperti memberi kode agar mereka tak mendekat ke arah Atun. "Tapi bos, gadis ini harus diberi pelajaran. Dengan seenaknya saja dia telah menghina kita semua," ucap salah satu dari mereka. "Benar bos," seru kawannya yang lainnya, yang nampak setuju dengan pendapat pria itu. "Tenang semuanya, nanti pasti akan ada saatnya untuk kita memberi pelajaran kepada wanita sombong ini," balas Jamal dengan menyunggingkan bibirnya. Hati Atun pun menjadi was-was setelah melihat tatapan mata Jamal yang berbeda, tak seperti biasanya. Seperti ada niat terselubung di dalamnya. "Andai kau dulu memilihku, maka aku tak akan pernah meninggalkanmu seperti si Junet itu," seru Jamal kemudian. "Cuy, jangan harap." Sumiatun langsung meludah ke bawah. "Kau dan adikmu seperti langit dan bumi. Sifat kalian sangat bertolak belakang. Lagi pula siapa kau berani mengatakan itu padaku? Siapa juga yang mau dengan pria mabuk-mabukan dan suka judi sepertimu?
tegasnya sekali lagi. Ucapan itu langsung membuat Jamal naik pitam. Sebuah tamparan keras langsung dilayangkan ke pipinya. Seketika membuat Sumiatun langsung jatuh dengan posisi duduk. Gadis itu terlihat memegangi pipinya yang merah akibat tamparan keras dari Jamal tadi. Begitupun pria itu, ia terlihat jongkok mendekati Atun. Kini tangannya berganti mencengkram kedua pipinya yang mulus. Dasar wanita tak tahu diri. Beraninya kau berkata seperti itu padaku. Cepat seret dan bawa dia pergi dari sini. Setelah itu, Jamal pun akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk membawa Sumiatun pergi. Mulut Sumiatun dibekap, tangannya dipelintir ke belakang, supaya ia tidak bisa berontak. Entah mereka membawa ke tempat macam apa, yang jelas tempatnya sepi jauh dari pemukiman warga, gelap, sunyi, tak ada siapapun sebelumnya yang melewati jalanan itu. Lebih tepatnya di bangunan tua kosong yang tak ada siapapun yang berani untuk memasukinya. Warga mengira bahwa rumah yang sudah kosong akan ditempati oleh penghuni lain. Disitulah mereka mendorong tubuh Sumiatun dengan kasar. Beberapa dari kawanan berandal lainnya mulai meneguk salivanya. Sesekali salah seorang dari mereka mengambil ancang-ancang untuk mengendorkan ikat pinggangnya. Mau apa kalian sebenarnya? Atun meringsuk mundur ketika mereka mencoba untuk mendekatinya. Tenang, kami hanya ingin memberikan sedikit pelajaran untukmu, seru pria berambut gondrong itu padanya. Ketika mereka semua akan bersiap-siap untuk melakukan sesuatu, Jamal pun tiba-tiba menghentikannya. Minggir kalian semua, biar aku saja yang memberinya pelajaran, serunya kemudian. Beberapa berandal itu pun langsung menepi ketika bos dari mereka sudah memberikan perintah. Jangan lupa bos, setelah itu kami juga ingin bersenang-senang bersamanya, balas mereka. Jamal hanya menyunggingkan bibir sembari mengerdipkan satu matanya sebagai kode. Lelaki yang seharusnya menjadi kakak iparnya kini malah akan berbuat tak senonoh kepada calon istri dan adiknya sendiri. Kini tangannya telah berhasil membuka kerudungnya, lalu melepas jepitan rambutnya, sehingga rambut Atun yang panjang dibiarkan tergerai begitu saja. Kau ini cantik, sangat cantik, bahkan lebih dari kata sempurna. Andai saja kau menjadi milikku, ujarnya sembari mengelus lembut pipi Atun. Namun kala itu Atun segera menepis tangannya. Jangan mimpi kamu, tegas wanita itu. Kau sungguh sangat keras kepala. Biar ku ajarkan bagaimana caranya untuk bicara yang benar padaku. Tanpa menunggu lama, Jamal pun langsung melucuti semua pakaian yang dikenakan Sumiatun. Para berandal yang menyaksikannya hanya tertawa terbahak-bahak di saat Sumiatun tengah berusaha untuk menyelamatkan harga dirinya itu. Kini, si kembang desa cantik itu hanya mengenakan dalamannya saja. Baju yang tadi dia pakainya telah disobek oleh Jamal. Melihat benda mulus dan indah serta padat yang menyembul dari balik kain itu, mata mereka pun terpana. Semuanya seketika meneguk air liurnya masing-masing. Begitupun dengan Jamal. Atun hanya bisa menangis sesenggukan sembari menutupi tubuhnya yang hampir telanjang itu dengan kedua tangannya. Namun tetap saja, kedua tangannya itu tak akan mungkin bisa untuk menutupi kemolekan tubuhnya. Dengan sigap Jamal pun langsung mencengkram erat pergelangan tangannya, kemudian mencumbuinya dengan membabi buta, lalu menanggalkan pakaiannya yang masih tersisa. Kini, tubuh Sumiatun terpampang nyata tanpa memakai selai benang pun yang menutupinya. Aksi bejat itu langsung dilakukan oleh Jamal secara berulang, hingga Sumiatun merasakan kesakitan yang teramat sangat pada kemaluannya. Setelah puas, Jamal pun memberi kode kepada yang lainnya untuk bergiliran menikmati kemolekan tubuh Atun. Darah keperawanan pun akhirnya keluar dari kemaluannya. Atun menangis jadi-jadinya ketika mengetahui kesucian yang dimilikinya telah direnggut oleh Jamal, kakak iparnya sendiri. Belum lagi ia harus terima untuk melayani beberapa kawanan berandal yang lainnya. Betapa kejamnya perlakuan mereka malam itu. Ia telah memperkosa Sumiatun secara bergiliran. Isakan tangisnya pun seolah sudah tak dihiraukan lagi oleh mereka. Yang mereka pikirkan hanyalah kenikmatan surga dunia saja.
Kau orang yang biadab, Jamal. Kau kejam. Kau tak punya hati. Dan bahkan sifatmu itu lebih buruk dari seekor anjing liar. Dasar iblis. Brengsek kau. Teriaknya kepada Jamal. Lelaki itu hanya memandang Sumiatun sekilas. Bibirnya menyungging ke atas seolah tak memperdulikan ucapannya. Ia tetap fokus untuk mengenakan pakaiannya lagi. Pantaslah orang tuamu lebih menyayangi Junet daripada binatang sepertimu. Atun berteriak lagi dalam kebelauannya itu. Mendengar kata yang berhubungan dengan Junet, Jamal pun kembali murka. Ia langsung menghampiri Sumiatun yang kala itu posisinya masih digilir oleh teman berandalnya. Junet lagi. Sepertinya kau memang sangat mencintainya. Apakah tak ada nama lain yang bisa kau sebutkan? Muak aku mendengarnya. Jamal bicara sembari mencengkram kedua pipi Sumiatun. Setidaknya Junet adalah seorang lelaki yang bisa untuk menghargai seorang wanita. Bukan sepertimu, anjing liar, balasnya. Kini raut wajah Sumiatun sangat senang ketika melihat muka Jamal yang merah padam akibat termakan oleh ucapannya. Saat Mas Junet kembali nanti, maka hidupmu akan habis, Jamal. Dia tak akan mungkin membiarkanmu lolos begitu saja. Tambahnya lagi, kau pikir setelah ini aku akan membiarkanmu hidup? Jangan harap wahai gadis sombong. Jamal pun akhirnya tak bisa lagi untuk menahan amarahnya. Pada malam itu ia hanya berniat ingin memberi Atun pelajaran saja dengan menodainya sebelum malam pertamanya tiba, bahkan tanpa melibatkan teman-temannya. Namun ucapan Atun yang terus saja menyebutkan nama Junet dan menyanjungnya juga membedakan sifatnya dengan dirinya, sangat membuatnya begitu murka. Ia merasa tak senang jika wanita itu terus saja menyebutkan nama adiknya. Rasanya hatinya seperti terbakar kala itu. Maka terpaksalah ia membagi kenikmatan surga dunia itu kepada para kawanannya. Bahkan setelah ia merenggut keperawanannya pun, Sumiatun masih sempat-sempatnya menyanjung dan memuji adiknya itu, membuat hati Jamal semakin berkobar dan rasa iri kepada Junet semakin bertambah besar. Betapa beruntungnya adiknya itu yang mendapatkan kasih sayang yang lengkap dari kedua orang tuanya itu, serta dicintai dengan tulus oleh wanita cantik, si kembang desa yang sampai saat ini masih menjadi incarannya. Ia kini melangkah dengan tergesa, seperti tengah mencari sesuatu. Jaga dia, jangan sampai wanita ini kabur, perintahnya kepada para kawanannya. Setelah beberapa menit, Jamal pun kembali. Kini di tangannya ada sebuah benda panjang yang terbuat dari besi dengan ujung lancip. Sumiatun langsung terperanjat setelah melihat benda tersebut. Lelaki itu semakin mendekat ke arahnya. Mau apa kau dengan benda itu? Wajah Sumiatun terlihat panik. Namun kala itu pikiran Jamal telah dikuasai oleh emosinya. Setelah itu, linggis dengan ujung runcing itu langsung ditancapkan ke area kemaluannya. Sumiatun menjerit kesakitan sejadi-jadinya. Teman berandal Jamal pun juga shock setelah mengetahui Jamal akan berbuat sejauh ini kepada kembang desa cantik itu. Apa yang kau lakukan ini, Jamal? Kalimat Sumiatun terpotong-potong. Jelas saja, wanita itu kini tengah menahan sakit yang teramat sangat pada bagian kemaluannya. Darah seketika mengucur deras membanjiri lantai kumuh bangunan kosong itu. Tubuhnya semakin lama melemas. Tenaga yang dimilikinya seolah terhempas dari raganya. Junet akan pernah memaafkan semua tindakanmu ini, Jamal. Camkan itu, ucapnya terbata. Sumiatun hampir tak sadarkan diri. Ia merasa ajalnya semakin dekat kala itu. Apalagi dirasanya benda tajam yang menusuk kemaluannya itu telah menembus hingga ke dadanya. Dalam keadaan sekarat pun masih bisa-bisanya kau ya menyebutkan nama itu. Cepat, pakai baju kalian dan seret dia. Jamal pun bangkit. Lalu ia merogoh celananya dan mengambil sebatang rokok dari wadahnya. Kemudian dengan santainya ia menyulutnya api di ujung batang rokoknya itu. Bibirnya terlihat mengepul dipenuhi asap. Ia seolah sudah tak peduli lagi dengan kondisi Sumiatun saat ini. Kini lelaki itu malah menyuruh anak buahnya untuk menyeret Sumiatun lagi ke suatu tempat. Bos,
Tapi bukannya semua ini sudah cukup? Sebentar lagi dia juga pasti akan mati, bos, ucap salah seorang dari mereka. Kenapa? Kalian takut masuk penjara? Pulang saja sana kalau nyali kalian ciut. Lagi pula wanita ini juga tidak akan bisa untuk melaporkan perbuatan kita, kecuali kalau di antara kalian ada yang berani untuk buka mulut, seru Jamal. Kini ia menatap tajam ke semua anak buahnya. Mau diapakan lagi di saat ini, bos? Sahut yang lainnya. Kini pria tadi terlihat menunduk dan tak mau buka suara lagi. Bawa saja, nanti kalian juga tahu, balasnya. Mereka semua akhirnya menuruti apa yang diperintahkan oleh Jamal. Tak mungkin juga mereka menolak, karena Jamal adalah salah satu orang yang memegang kendali penuh sebagai seorang berandal di antara mereka semua. Di samping itu hanya keluarga Jamal lah, keluarga yang paling kaya di kampung tersebut. Namun dalam lubuk hati mereka, sebenarnya mereka juga takut jika perbuatannya ini terendus pihak kepolisian. Tubuh Sumiatun diseret tanpa belas kasihan, layaknya seekor hewan yang baru saja dibunuh secara keji. Tempat seperti tanah yang luas saat ini telah menjadi incaran Jamal. Ia menyuruh anak buahnya untuk menunggu sebentar di sana. Sedangkan Sumiatun matanya sudah hampir mulai tertutup karena kehabisan banyak sekali darah. Tak bisa dibayangkan betapa sakitnya kemaluannya itu yang dihujam oleh sebatang linggis berukuran besar sampai menembus ke dadanya. Tak berselang lama, suara berisik dari deru kendaraan pun didengar oleh mereka. Nampak dari sisi belakang, Jamal datang dengan menumpangi eskavator besar. Entah dapat dari mana ia kendaraan itu. Apa yang akan bos perbuat ya setelah ini? Seru seseorang lelaki yang mengajak ngobrol teman berandalnya. Shh. Satu temannya memberi kode mengacungkan jemarinya ke mulut, seperti memberi kode agar temannya itu tak banyak berkomentar tentang apa yang akan dilakukan oleh Jamal selanjutnya. Kau tenanglah, bos tak akan membiarkan kita masuk penjara. Jika kita di penjara, otomatis dia juga akan dijebloskan. Jadi tenang saja, bos tahu apa yang ia perbuat setelah ini, ucapnya lagi yang nampak menenangkan satu temannya yang amat gelisah. Baringkan dia di situ, teriak Jamal dari kejauhan. Mereka pun langsung menggeletakkan tubuh Atun yang tanpa busana itu di sana. Kian lama, eskavator itu semakin mendekat ke arah Sumiatun. Netra gadis itu semakin sipit, air matanya keluar tiada henti. Tenaganya pun juga telah terkuras habis dikarenakan darahnya yang terus-menerus mengucur keluar. Jangan lakukan itu, rintis Sumiatun lirih. Ucapannya pun hampir tak terdengar. Lalu dengan sekejap, tubuh yang sudah tak berdaya itu dilindas habis tanpa ampun oleh kendaraan berukuran besar itu, hingga menyebabkan bunyi retak pada bagian anggota tubuhnya. Tempurung kepala Sumiatun pun pecah. Isi kepalanya menyembul keluar, termasuk bagian otaknya. Darah seketika membanjiri tempat tersebut. Kembang desa cantik itu tewas secara mengenaskan di tangan calon kakak iparnya sendiri. Sungguh sadis dan kejam. Semua pikirannya sudah dikuasai iblis. Bahkan setelah menancapkan benda tajam itu di kemaluannya, lelaki itu masih berani berbuat di luar batas kemampuan normal manusia. Lebih tepatnya lagi, kelakuan bejat yang tak bermoral. Ia tega melindas tubuh yang sudah tak berdaya itu dengan eskavator, menyebabkan bagian kepalanya itu terkoyak, sehingga semua isi dalam tempurung itu keluar dan berceceran di tanah. Tak hanya itu, separuh badannya pun juga hampir hancur, dilindas oleh ban besar eskavator tersebut. Mungkin semua tulangnya pun juga sudah patah. Tak ada saksi mata yang mengetahui hal tersebut selain mereka, para berandalan itu, termasuk Jamal. Urus mayat ini, aku akan mengembalikan kendaraan ini ke tempat semula, perintahnya. Jamal pun melanjutkan dengan perasaan tak berdosa, bahkan setelah ia tega berbuat sekeji dan sebiadab itu. Lelaki tersebut masih sempat-sempatnya mengisap putung rokoknya dengan santai. Waduh, parah sih bos, kalau sudah ngamuk gini. Bisa-bisa kalau kita keceplosan ngomong dikit aja,
pasti sudah dieksekusi seperti gadis Malang ini. Sayang ya, padahal dia cantik, seksi lagi. Tapi malah si bos mengakhiri hidupnya dengan cara seperti ini. Ucap berandal itu kepada temannya yang lain. Terus kita apakan mayat ini? Balas temannya. Mereka semua yang ada di sana mengangkat tubuhnya, menandakan tak tahu akan berbuat apa dengan jasad itu. Kita tunggu bos sajalah sampai dia kembali, ujar teman satunya. Akhirnya mereka pun sepakat untuk menunggu kedatangan Jamal. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Jamal pun datang ke sana. Bos, aku pikir tadi bos melarikan diri. Habis lama banget baliknya, celetuk salah satu dari mereka. Jamal pun hanya nyengir. Kok mayatnya masih dibiarin di sini? Kalau warga mergokin kita gimana? Seru Jamal. Dirinya kaget karena melihat jasad Sumiatun yang masih dibiarkan tergeletak begitu saja tanpa ada yang mau mengurusnya. Lah, bos bilang tempat ini tadi kan aman dan jarang dilewatin warga, celetuk yang lainnya. Ya aman sih aman, tapi lihat-lihat dong, masa ini mayat mau dibiarin gitu aja di sini? Sautnya sembari menonyor kepala anak buahnya itu. Habisnya bingung bos, mau diapain ini mayat? Lihat, anggota tubuhnya juga sudah hancur, ucap pria itu lagi. Jamal berpikir keras. Kalian kembali ke bangunan kosong tadi dan cari alat pacul atau apalah, pokoknya yang bisa untuk menggali tanah. Kita kubur mayat ini di sini, sekalian ngilangin jejak darahnya juga. Setelah itu, kita cari benda untuk nutupin kuburannya agar tak diketahui oleh warga. Serunya kepada mereka semua. Setelah semuanya paham, mereka pun segera menyelesaikan tugasnya masing-masing. Oh iya, satu lagi. 2 dari kalian aku tugaskan untuk ngilangin jejak darah yang ada di bangunan tua itu. Entah dengan cara apa, yang penting bekas darah itu bisa hilang. Imbunya lagi. Hampir setengah jam lamanya, akhirnya mereka semua pun selesai mengerjakan tugasnya. Tinggal bagaimana caranya untuk menutupi gundukan tanah tersebut agar tak terlihat menonjol. Jamal pun punya ide. Ia segera mengumpulkan dedaunan kering yang kemudian ia tebar di gundukan itu. Lalu ia melangkah lagi untuk mencari sesuatu lainnya. Tak berselang lama, Jamal membawa beberapa dahan pohon berukuran sedang dan ditaruhnya di atas dedaunan kering yang sudah terkumpul tadi. Ia lalu mengambil sebuah korek dan menyulutkan api di sana. Seolah-olah ia membuat api unggun supaya terlihat ada seseorang yang mampir di tempat itu untuk singgah sebentar. Setelah api menyala, mereka semua pun sepakat untuk meninggalkan tempat itu. Ayo kita pergi, malam nanti angin kencang juga pasti akan memadamkannya, seru Jamal. Sepeninggalan mereka, api yang ia sulut kepada dahan serta dedaunan kering tadi, kian lama kobarannya malah semakin membesar. Sekilas dalam gambaran api itu, seperti terdapat satu wajah seorang wanita yang tatapannya sangat murka kepada mereka semua. Rupanya calon istriku mencoba menghubungiku ya dari tadi. Junet nampak tersenyum sendirian saat menatap layar ponselnya itu. Ia berniat ingin menghubungi kembali nomor sang pujaan hatinya itu. Saat kembali ditelepon, dari seberang sana ia masih tidak mendapatkan jawaban. Dahinya mengernyit, lalu melihat jam pada layar gawainya. Masa sih jam segini dia sudah tidur? Celotehnya. Apa mungkin dia lagi sibuk bantu-bantu ibunya ya? Jadi tidak sabar aku segera ingin naik pelaminan saja, ungkapnya dengan rasa gembira yang tak dapat terlukiskan. Mas, kita istirahat dulu ya. Mungkin besok sore kita baru sampai di rumah, seru seorang pria yang tadi diduga buru dari bapaknya itu padanya. Junet menganggukkan kepalanya. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak di depan warung lesehan. Sedangkan Junet sendiri memilih untuk tidur di dalam mobil. Mas mau kopi tidak? Teriak pria itu lagi padanya. Enggak mas, makasih. Saya mau tidur saja, jawabnya. Junet kemudian menggeser aplikasi yang ada di layar ponselnya. Kemudian mencari satu foto, di mana foto tersebut adalah foto dari calon istrinya sendiri. Baru juga tadi pagi ku tinggalin, tapi kok rasanya hati ini rindu banget sama kamu dek. Pengen cepat-cepat pulang aku ini,
ujarnya sembari terus menciumi foto tersebut. Tak terasa setelah itu Junaid pun akhirnya ketiduran di dalam mobil. Malam itu, setelah tragedi yang ia lakukan kepada Sumiatun dengan keji, Jamal pun jadi tak bisa tidur dengan nyenyak. Padahal setelah mabuk biasanya ia langsung bisa tertidur pulas. Dan kali ini sudah 2 botol minuman yang ia habiskan. Namun matanya masih tetap saja menyala. Mendadak hatinya dirundung kegelisahan. Perasaannya jadi tidak enak malam itu. Dan tiba-tiba, tok tok tok, pintu kamarnya pun diketuk oleh seseorang. Ia melihat jam yang tergantung di dindingnya. Saat itu waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Sebentar lagi akan pagi. Namun matanya masih enggan untuk tertidur. "Bu, Ibu?" Jamal mengira bahwa yang mengetuk pintunya tadi ialah ibunya. Senyap, tak ada jawaban. Jamal pun juga enggan untuk membuka pintunya. Ia berpikir pasti ibunya itu datang hanya untuk menceramahinya saja. Akhirnya ia pun membaringkan badannya dan menarik selimutnya, mengusahakan agar matanya bisa terpejam. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.